Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di makamnya Buyut Nasirun nih. Ini adalah makam Buyut Nasirun, makamnya seorang tokoh besar yang ada di wilayah Tanggung Sari. Nanti ikutin ya, sambil kita mau berziarah ke makamnya Buyut Nasirun dan kita bincang-bincang tentang Buyut Nasirun. Oke. Nah, ini saya mau bertanya dengan kakek Waklan nih. Kek, sebenarnya Buyut Nasirun itu aslinya dari mana, Kek? Berdasarkan cerita yang sudah berkembang di masyarakat, jadi Buyut Nasirun itu berasal dari Cirebon, dari ini seorang pengembara, pejuang Islam, penyiar agama, ya intinya pembela agama, jadi mensiarkan agama Islam. Sehingga berdasarkan cerita yang sudah berkembang dari tutur finura dari orang tua kita adalah Dari Cirebon ya. Berarti Buyut Nasirun itu dia masuk kategorinya itu keturunan dari siapa ke siapa dan ya ini yang sampai sekarang belum terkuak. belum terkuak. Jadi yaitu tadi karena keberadaan beliau berjuang Islam tanpa ingin diketahui identitasnya. Jadi perjalanan seorang waliullah yang berjuang dalam agama Islam tapi tidak ingin diketahui identitasnya. Makanya sampai sekarang masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah, ini kalau melihat dari segi makam ataupun ini adalah batu nisannya. Yang pertama akan saya tanyakan begini. Ini sebenarnya ukuran bentuknya Buyut Nasirun itu panjangnya itu berapa meter? Oke. Ini jadi 9 keramik ya panjangnya ya. Kita tidak merubah. Jadi tidak merubah ini yang sudah ada karena kita memang hanya manusia yang sudah ada. Yang sudah ada itu bentuk nisannya segini. Makanya ketika kita pugar pun ya sebagaimana semula sebenarnya, tidak ada perubahan. Jadi ternyata ketika begitu dihitung ini panjangnya 9 keramik. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti aslinya itu sebenarnya itu panjangnya nyatanya Buyut Nasirun itu 2 meter, semeter atau 3 meter atau berapa tuh? Ya mungkin saksi sejarah yang mengetahui sebenarnya Buyut Nasirun itu tingginya tuh berapa kasta, berapa meter atau berapa senti itu? Ya itu karena saksi matanya tidak ada. Jadi hanya perjumpaan lewat meditasi dan perjumpaan lewat jadi lewat mimpi. Jadi perjumpaan lewat mimpi itu ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Jadi tidak tinggi amat, sedang lah ya sekitar 1,75 meter. Pak Endang lah itu tingginya segitu. Nah, itu di dalam penglihatan yang datang lewat mimpi atau dengan meditasi. Nah, terus lagi Buyut Nasirun ini kalau boleh tahu dimakamkan meninggal yang wafat itu tanggal dan tahunnya. Nah itu tanggal dan tahunnya kita tidak tahu persis, cuman ketika ini dipugar awal itu dulu kan ada parako ya di sini ya, parako jadi pusara ini tapi dari kayu. Itu ditulis di sana 1809. 1809. Tapi ini sudah real atau pengualan? Itu berdasarkan kesaksian saksi hidup yang pada waktu pemugaran awal itu yang bisa saya tahu, cuman ya itu tidak pasti banget. Jadi Buyut Nasirun ini jadi merupakan 1809 berarti tahun berapa? iya tahun 1806 tahunnya dan tanggalnya tidak ada, itu hanya tersisa tulisan itu. Oh, jadi 1809.
itu adalah wafatnya Buyut Nasirun. Yang tertulis di situ tuh kalau lahirnya kan tidak mungkin berarti. Nah ini ada lagi satu pertanyaan ini, saya mau tanya lagi. Ini kenapa Buyut Nasirun itu selalu kok, kenapa orang-orang yang soleh, orang yang mungkin memiliki satu keutamaan yang mungkin yang di luar dari kemampuan kita, itu kenapa kalau misalnya itu selalu ditutup seperti ini? Maksudnya ada nggak arti dan simbolnya? Iya, artinya kan kita bukan konsentrasi ke ininya. Iya. Jadi satu niatan kita silaturahim, siarah kubur itu kan silaturahim. Satu yang pertama, satu kita tidak untuk meminta, tetapi untuk ngirim doa. Bentuk rasa hormat kita, takdim kita kepada para sesepuh kita, aulia Allah yang telah berjuang mensiarkan Islam sehingga Islam berkembang di desa Tanggungsari ini dan kita beragama. Mungkin kalau pejuang kita dulu Yahudi jauh di kita. Nah ini kan ini sebagai awalnya di situ. Jadi awal mula dari perjalanan Islam di Tanggungsari ya dimulai dari ini. Tonggak sejarahnya dari orang tua ini, dari keberadaan orang tua ini. Berarti dulunya ini sebelumnya ada terjadinya Tanggungsari. Dulunya namanya apa? Itu sebuah kampung tanpa nama, jadi yang diperkenalkan sejarah itu hanya wilayah Duku Jambu. Ini belum ini Kayak kedukuan kayak jadi tanah tak bertuan lah, jadi tanah ini jadi perdikan kalau bahasa ini, tanah perdikan. Dan itu dulu pertama singgah itu yang di Duku Jambu, dari posisi dari sini ke sebelah timur sedikit. Cuman begitu desa itu diberi nama, dia sehubungan jadi Buyut Nasirun itu berasal dari Gunung Sari, cerita orang tua dulu, menuju ke Tanggungan. Jadi Tanggung yang diambil dari Tanggungan, Sarinya diambil dari asal. Oh jadi Buyut Nasirun itu awalnya itu berasal dari daerah Gunung Sari. Gunung Sari itu daerah mana? Gunung Sari Cikulak, daerah berarti daerah Jawa Barat. Maksudnya dia masuknya itu Masuknya wilayah Cirebon. Cirebon ya. Jadi ini buat Buyut Nasirun itu dia asli dari Gunung Sari, wilayahnya itu dari Cirebon. Jadi ini buat semuanya para viewers, para teman-teman semuanya ini yang disebut Buyut Nasirun. Nah ini sebelum ada pemugaran seperti ini, artinya dibuat tembok ini supaya orang bisa berziarah. Nah ini kalau boleh tahu ini konsepnya dari mana dan kapan ini dibuat pemugaran seperti ini sebelum terjadinya pemugaran seperti ini? Pemugaran ini sebenarnya tidak terkonsep ya. Awalnya kita mendapat pesan bahwa ya pesan di dalam perenungan kami, satu pesan bahwa ini jangan sampai hilang, sejarah ini jangan dihilangkan. Jadi karena ini adalah sejarah kita, jadi jati diri kita. Jangan sampai kita melupakan perjuangan beliau. Nah kalau seandainya ini rata hilang, itu kan jadi sejarah akan mudah akan hilang karena tonggak tandanya sudah mulai hilang. Jadi jangan sampai dihilangkan. Tapi memang itu sudah menjadi ketentuan dari yang ini. Karena kalau kita bicara ini aja, kalau kita bicara umum ya, makam-makam yang lain dalam proses sekian tahun dia hilang. Tapi ini kan dari awal selalu ada muncul sehingga sampai sekarang masih. Nah, itu berarti ya kita prasangka baiknya berarti dia bukan orang sembarangan. Dia adalah ya pejuang. Berarti dulunya itu makamnya nggak seperti ini kan? Dulunya enggak, jadi sesuai dengan apa? Jadi masa itu kemampuan membangun ya, makamnya hanya dari batu bata, makanya kan ketika kita aktif mulai tahlil aktif, awalnya kita kan belum ada atapnya. Kalau mau hujan kita udah ragu-ragu tahlil saja. Nah, kalau hujan bagaimana? Akhirnya saya berpikir, dan itu juga muncul dari pesan-pesan di dalam meditasi kami bahwa itu bagaimana supaya ini tidak punah. Makanya kita bangun, tapi di situ ada apa? Jadi
jadikan bahwa bangunan itu sebagai tanda-tanda atau sebuah tempat untuk peringatan bahwa kita itu akan mati. Jadi bukan apa-apa, kita akan mati. Jadi bahwa kita akan menyusul mereka-mereka yang sudah mendahului kita, dan mereka yang sudah mendahului kita itu tidak kembali. Sementara kita akan menyusul mereka. Untuk rasa takdim kami, hormat kami, hanya ini yang bisa kami perbuat. Selain itu tidak. Bahkan ya, karena kan perjuangan beliau di dalam mendirikan desa Tangun Sari itu bukan perjuangan yang mudah, sehingga beliau mendapat hadiah tanah satu desa ini yang akhirnya diperuntukkan untuk seluruh warga masyarakat desa Tangun Sari yang diakui oleh beliau sebagai tanah suci. Jadi buat kalian semua, ini adalah Bapak Waklan ya, Pak Waklan. Nah ini sebenarnya dengan tanya Pak Mulyanto, Pak Mulyanto. Nah ini, coba mungkin saya sedikit mau minta tambahan dari Pak Mulyanto. Mungkin sedikit tahu punya Pak Mulyanto. Sedikit tahu sejarahnya Buyut Nasirun. Oke, saya mau tanya dengan Pak Mulyanto. Pak Mul, ini kalau boleh tahu, Pak Buyut Nasirun itu nama aslinya siapa? Kalau ini kan dulu disebut Tubagus Nasirun, Tubagus Nasirun, sampai ada yang dibalik Tubagus Nasiruddin. Cuman di sini ketika kita meditasi cukup dengan panggilan Buyut Nasirun saja. Nah itu kalau tahu kenapa terjadinya satu nama itu Buyut Nasirun itu gimana? Ya masing-masing dari ini sih ya, dari seseorang yang telah Allah berkehendak berjumpa. Ada yang menyebutkan saya dapat amanah dari Ustaz Nasir, ada dari Tubagus Nasirun, ada demikian. Cuman di sini dijelaskan cukup dengan menyebut namanya Buyut Nasirun atau Buyut Nasirun. Berarti Buyut Nasirun itu berarti saya lagi bersenai dengan pertemuan. Jadi yang disebut oleh Pak Mul, Buyut Nasirun itu adalah satu bentuk hasil meditasi orang-orang yang berusia seperti yang sini. Nah itu biasanya itu dalam bentuk apa Pak? Yang ditemui dalam satu ritual kayak apa namanya itu zikir atau mungkin pendekatan. Kalau biasanya yang dilakukan apa? Jadi kalau Buyut Nasirun itu adalah cerita para, jadi tutur menular dari para sesepuh kita yang dulu cerita Buyut Nasirun. Nah, sementara dari para pelaku spiritual yang Indonesia, ada yang didatangi secara lahir, ada yang didatangi dengan mengakui beberapa nama. Ada yang mengaku saya disuruh ke saya ini sama abahnya Abah Nasiruddin atau apa. Ya silahkan mereka apa. Karena memang para aulia ini memang bisa berganti-ganti nama, berganti-ganti rupa. Jadi karena itu memang, cuman kan di dalam bisikan itu bentuk. Kami di sini hanya jadi tidak cerita seperti orang-orang yang datang kemari. Kau hanya boleh cerita yang sudah ada. Artinya kami hanya bisa cerita, jadi cerita tutur nular yang sudah ada dari tetua-tetua kita, para sesepuh kita, yaitu Buyut Nasirun. Jadi orang lain mau menyebut nama siapa, monggo, sesuai dengan apa pengalaman mereka atau pertemuannya di dalam meditasi atau dalam Jadi kami hanya cerita yang sudah ada, tidak mengandung cerita, jadi tidak memperbarui cari cerita. Karena di situ pesan beliau bilang ada yang bisa kau pahami dan ada yang tidak bisa kau pahami kalau bahasa Indonesia, dengan dia dalam bahasa Sunda. Ayat dipahami dan ayat ada dipahami. Itulah. Nah ini saya juga pernah mendengar tentang profil Buyut Nasirun. Walaupun seorang Indonesia utuh, dia bisa mendengar Buyut Nasirun itu punya bentuk wajibnya itu ada sedikit. Terus berbentuk bentuknya itu seperti sosial budaya bagus menjadi. Nah pertanyaan saya adalah, apakah betul Buyut Nasirun itu memberikan motor-motor makanya sedikit dalam ada kecil. Terus berarti kalau seperti itu banyak dia ada masa itu kayak orang-orang yang tua
istilahnya apa? Apakah ini betul yang saya pernah dengar? Ya, cerita yang berkembang di masyarakat, ya ada yang bercerita begitu dengan versinya masing-masing. Karena memang kalau di dalam itu kan tidak mutlak ya, karena itu kan perjalanan para pelaku spiritual. Jadi orang tua itu datang itu kadang jadi berdasarkan pengalaman pelaku ini begini, pengalaman ini begini. Intinya ada yang ya ketemu buyut dengan pakaian haji, dengan pakaian ihram. Ada yang ini sampai detailnya begitu. Cuman kan itu jadi kalau secara syariat itu tidak bisa sebagai pakem. Iya, karena kalau dari pesan orang tua itu kalau jadi keterangan dari sumber sesepuh yang lain, kalau para aulia itu bisa berpindah-pindah tempat dengan berganti sarung kan. Jadi pakai kilos dia berganti sarung, dia bisa berganti wajah sini, berganti wajah sini. Apalagi di dalam penglihatan spiritual. Jadi itu tidak menjadi pakem. Yang jelas kalau figurnya seorang ini, insya Allah ya, semoga tidak salah. Nah, ya hampir mirip-mirip itu. Yang saya lihat yang memang begitu, cuman kami ya tidak bisa memastikan bahwa itu dia, kan gitu. Tapi mirip-mirip itu sebab di dalam penglihatan kami juga, dalam penglihatan ya mimpi kami. Gitu. Jadi buat kalian semua yang sering lihat dan sosial media tentang profilnya di Nasyirun, ya mungkin bisa kemungkinan salah, tapi itu semua adalah semacam imajinasi kami sebagai orang ya atau kan. Jadi intinya jangan ditafsirkan begitu profilnya. Ya di sini kita ambil hikmahnya sejarah perjuangannya seorang besar yang telah membangun desa Tanggung Sari. Ya awalnya akhirnya kenapa? Ya desanya belum ada ya. Karena desa ini adalah desa hadiah, sejarahnya panjang. Jadi tokohnya Tauhid Nasyirun itu pernah menaklukkan gerombolan rampok yang di wilayah Supas, di wilayah selatan, kota Tasikmalaya dan di situ. Dan tapi ketika itu pun ketika kita pertanyakan secara spiritual kepada beliau, bukan buyut yang ini, tapi itu sudah kehendak Allah. Makanya di dalam pesan-pesan ini buyut di dalam meditasi kami itu pesan-pesan beliau, kita tidak boleh mengumpul-umpul, kita tidak boleh, kita bicara apa adanya, sederhana, jalankan ibadah yang benar, siang jalankan ibadah, malam jalankan ibadah. Jadi sebagaimana pesan-pesan agama yang dibawa langsung. Jadi intinya itu Tanggung Sari itu sebelumnya Tanggung Sari itu belum punya nama ya. Belum punya nama, berarti kan ada kan, soalnya apa, kita sering lihat di Google Maps itu kan selalu munculnya adalah Tanjung Sari. Nah itu kan mungkin bukan wilayah sini. Bukan, Tanjung Sari ada di wilayah Perbesanan. Ataupun ada di Jawa Barat. Ada ya. Jadi makanya kadang-kadang kan ada orang yang nggak mengerti Tanggung Sari itu daerah mana tuh. Ya kok kan ada Tanjung Sari. Padahal aslinya Tanggung Sari. Nah berarti aslinya nama Tanggung Sari itu berarti nggak semena-mena itu murid yang memberikan nama secara otomatis langsung muncul. Iya itu awalnya kan begitu nama, dia memberikan nama bahwa asal dia dari Tanjung Sari dan dia menuju ke Tanggungan. Oh, jadi cuma jadi Dari potongan Tanggung. dari ketanggungan dipotong di Tanggung. Tanggung. Sari itu awalnya dari aslinya dari Iya. Ada versi cerita juga dia mau ke Tanggungan ke Maleman, jadi Tanggung belum sampai baru oh gitu. Jadi beberapa cerita ini kan versinya masing-masing. Nah itu cerita yang berkembang di masyarakat. Jadi ya kita intinya jadi ya mungkin tidak terlalu jauh dari itu. Dan ada kaitannya juga. Karena kalau cerita kan supaya ada kaitannya juga dengan kejadian. Nah makanya diberi nama. Nah oke, ini buat terakhir kali dengan Bapak Wakil dan Pak Mu, ada pesan-pesan apa atau semua yang menonton nanti, baik itu kaum remaja, orang tua dan
yang bisa diambil dalam ziarah ini dan ada pesan-pesan yang disampaikan dari Pak Bapak mungkin? Ya, pesan kami kepada kaum muslimin, khususnya masyarakat desa Tanggung Sari, desa, jangan pernah lupakan sejarah. Sejarah itu adalah jati diri kita. Ketika kita lupa dengan sejarahnya, maka tidak ada rasa hormat kepada orang tua. Nah, kita bisa rasakan ketika kita, anak keturunan kita tidak hormat kepada kita, sangat. Satu, kedua yaitu jadi kita datang ke makam ini untuk silaturahmi dan mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kita pun akan menyusul mereka, bahwa kita pun akan, jadi kita kirim doa, karena ya kalau kita kira sebab kita kembali ke ini, mereka berjuang. Dan kita yang menikmati sekarang, mereka berjuang dengan tetesan darah, keringat, pikiran, apa semuanya dia perjuangkan, dan yang menikmatinya kita. Nah, kita berdoa, berziarah, tidak perlu bercucuran keringat, dan itu insya Allah menjadi satu ibadah dari sisi Allah. Kenapa kita tidak lakukan? Banyak monggo ziarah, tapi memang di sini istilahnya apa? Jadi segala sesuatu itu pasti ada yang bisa merugikan kita. Ketika apa? Ketika kita ziarahnya tidak benar. Ketika kita ziarahnya berharap pada sesuatu selain Allah. Makanya kita silaturahim kepada orang tua kita. Ya sederhananya begitu. Kita silaturahim kepada Allah dengan membawa beberapa hajat kita, semoga Allah yang kabulkan, bukan Allah yang kabulkan. Kalau bahasanya abdi dongkap dan ya Buyut Nasirun, pejuang agama, kekasih Allah, dan membawa beberapa hajat, semoga Allah kabul. Jadi bukan kepada makhluk, kita ketika kepada ahli kubur kita mengiring. Intinya jadi kalau kita kehilangan sejarahnya, kita berarti kehilangan jati diri. Satu di situ kita syukur kita akan ditolak oleh Allah ketika kita tidak bersyukur orang tua. Ya bentuk rasa syukur kita, hormat kita kepada perjuangan beliau, kepada beliau yang telah berjuang, ya satu ziarah. Jangan sampai sejarahnya hilang. Dan di sini jadikan tempat berdoa untuk berdoa. Jadi menurut saya demikian, janganlah ziarah itu kita alihkan dengan kegiatan yang urusan dunia, tapi kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan suatu pelajaran untuk kita bahwa kita pun akan demikian. Dan kalau bisa tinggalkanlah nama seperti Pak Buyut Nasirun, sekian puluh tahun namanya masih harum. Jadi secara tidak langsung kita tanamkan amalan-amalan yang baik, perilaku yang baik, dengan ajaran-ajaran yang baik yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nama kita selalu harum walaupun jasad kita sudah dikubur di dalam bumi sekian puluh tahun, ribuan tahun, tapi nama kita masih dikenang. Itu saja dari saya. Semoga saja para ziarah menjadikan suatu iktibar, menjadikan suatu nasihat. Tujuan ziarah tidak lain ialah satu, silaturahim ke aulia-aulianya Allah. Dua, mendoakan para beliau, pejuang-pejuangnya Allah. Yang ketiga, secara tidak langsung kita akan merendahkan diri kita bahwa kita pun akan demikian. Itu saja dari saya. Barangkali ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Ya itu saja. Ini adalah pesan dari
juga jadikan syahadat untuk meminta, tapi jadikan sebagai bentuk renungan bahwa kita itu bakal mati, bahwa kita itu bakal hidup dalam tanah, bukan hanya jadi sebagai jasa tetapi kita mempunyai namun amal perbuatan itu dikenal, bukan hanya di dunia tapi nanti pun akan dikenal seluruh. Oke, cukup sekian pembicaraan kita kali ini di Makam Buyut Nasirun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video kali ini Makam Buyut Nasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.